Oke, di samping dokter ini sudah ada Mbak namanya Retno Savitri, katanya salah satu korban dari lotion pemutih abal-abal yang dia beli, dia pakai, betul ya? Betul ya Mbak Retno? Jadi waktu itu belinya di mana itu? Apa? Kayak semacam di online gitu deh. Online shop. Oh, iya. Nah, terus? Terus udah gitu aku pemakaian sekitar 3 bulanan itu aku kayak muncul semacam stretch mark gitu. Jadi sekitar 2 mingguan itu udah ada lumayan hasil, udah lumayan putih. Terus sekitar 1 bulan gitu kayak ada apa di tangan itu kayak belang-belang gitu. Di mana coba, ada bekasnya nggak? Mananya? Bisa dilihat nggak? Ada. Oh, Kayak gini. Iya, nah, iya. Sorry ini ya. Iya. Dalam loh, Dad. Dalam loh. Dalam ya? Kalau dalam kan berarti kan dia goresan kuku. Iya, goresan kuku kan? Iya, betul. Kalau enggak dia nggak akan sedalam. Sebenarnya kalau dari patofisiologinya itu tidak ada kaitannya dengan garukan gitu. Kenapa dia kalau diraba itu kan kayak nggak rata, ada pecah-pecah di bagian dalam kulitnya, itu karena adanya kerusakan di bagian dermisnya. Jadi kolagennya rusak, kemudian fiber serat-seratnya di bawah kulit itu rusak, makanya dia ada jeglong-jeglongnya kayak gitu. Tapi itu krim apa ngebuat kulit jadi tipis, makanya kena kegores aja jadi kayak gitu, atau gimana sih sebenarnya? Nggak jadi efeknya? tipis, masuk ke dalam, ngerusak Ininya si dermis. krim itu Wah, sulit karena kan? dipakai tiap hari kan terjadi peresapan di situ. Nah. Lama-kelamaan dia akan merusak ke kulit bagian dalamnya. Awalnya benar tadi kayak yang dibilang Mbak Retno, akan memutih dulu, efek tadi yang saya bilang hipopigmentasinya akan muncul. Lama-kelamaan kulitnya akan makin menipis, kemudian tadi rusak di bagian dermisnya. Kolagennya rusak, kemudian serat-serat elastinnya rusak juga. Itu yang menyebabkan ketika kita raba itu ada bagian yang kosong gitu. Karena rusak si dermis bagian dalamnya atau lapisan kulit yang bagian dalamnya. Gitu. Kalau udah gini gimana? Kalau udah gini, irreversible. Apa itu? Irreversible, tidak bisa dibalikin lagi. Iya. Oke, Yang bisa kita lakukan bedah plastik? memudarkan. Iya, operasi Bedah kulit. plastik nggak bisa. Mau bedah plastik nggak bisa. Enggak, pudar. Mau warnanya ya. Jadi pakai Warnanya. krem lagi dong. Kenapa? Pakai krem lagi dong. Kalau pakai krim biasanya cuman memudarkan. Sebenarnya gini, dibiarin pun itu warnanya yang tadinya merah itu akan memudar lama-lama menjadi putih atau mungkin lebih Krem. merah muda kayak gitu-gitu, lebih pudar lah. Tapi si jaringan bawah kulitnya itu tidak akan membaik. Makanya tindakan-tindakan di dokter lebih diutamakan untuk bikin kulitnya itu full lagi gitu. Yang tadinya robek-robek, diraba gitu, ada cekungan-cekungannya, dengan tindakan-tindakan medis itu full lagi si kulitnya. Kayak filler gitu atau enggak? Atau Enggak, beda? kita pakai bisa dengan fractional laser, bisa, kemudian bisa dengan radio frequency microneedling atau PRP. artinya Mahal dong ya, dari mahal. kulit Mahal banget. Mahal benerinnya mahal daripada banget. beli Tapi saya pengen lotionnya. tahu sebenarnya waktu itu yang body lotion yang langsung putih atau enggak? Yang piye? Enggak biar tahu. Ya, body lotion kan ada tuh body lotion terus langsung putih Iya, 2 gitu. minggu. Oh, yang Sekitar dicuci 2 minggu putih udah. atau dipakai Enggak, langsung kelihatan langsung putih. putih, ha. Kayak make up gitu ya jadinya. Iya, kayak misalnya make kayak bedak apa namanya? Iya. Iya, gitu. Iya. Tapi Bukan walet-walet itu kan? bukan. Takut tambah. Hah? Ya kan maksudnya sayang kalau misalnya yang lain-lain beli terus jadinya kayak gini. Harus mahal sekali loh itu Ada pengobatan. pertanyaan dari penonton. Penonton ke ya? Yuni Mau sama nanya? dokter. Yang mana coba? Angkat tangan. Wow, sungguh banyak. Mahal, ini Guys. mahal. Yang bawa dulu boleh nama dari mana? Pertanyaannya apa ya sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pakai hijab Saya enggak. Anissa dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Oke, Anissa. Saya silakan. ingin bertanya kepada Bunda Yuni, hal paling sulit apa yang Bunda Yuni alami saat menjadi orang tua sendirian atau single mom? Hal paling Oke. sulit apa saat jadi single mom? Oh, ini ke Mbak Yuni dulu. Ya, Anissa, terima kasih. Semoga kalian nanti saat berumah tangga akan bisa menjalankan sepanjang waktu dengan suami dan keluarga. Jadi menjadi seorang single parent itu adalah kita harus berperan ganda sebagai seorang ibu dan seorang ayah. Yang itu sebenarnya nggak boleh diganti ayah, ibu. Karena kita nggak bisa sebenarnya sebagai laki-laki. Tapi
paling tidak kita mencari tahu loh, seperti apa sih yang dilakukan para lelaki itu. Jadi kesulitan saya adalah saat anak-anak saya memulai fase yang besar, anak-anak saya nggak tahu nih kegiatan laki-laki. Jadi kebetulan ayahnya masih ada, saya kasih ke papanya biar tahu cara ngomongnya laki-laki itu, bergaulnya laki-laki itu seperti apa gitu. Biar Tapi balance ya. Ya biar balance. Tapi kalaupun tidak ada, itu memang PR non. Kalau saya kan memang repotnya itu dari hal mencari nafkah itu sudah repot ya kan. Terus sesudah itu bagaimana kita berperan sebagai seorang bapak yang nggak bisa sebenarnya. Bapak is bapak, ibu ibu Ya. gitu loh. Ya. Ya, intinya capeknya 2 kali lipat, susahnya 2 gimana, kali Pak Dedi? lipat. Sama kan? Anda Sama, juga capeknya kan? 2 kali lipat, nggak tidurnya 2 kali lipat. Tapi kan dipeluknya, disayangnya juga 2 kali lipat. Sama yang mana nih? Yang mana nih? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ya mungkin yang berhubungan sama kulit juga boleh. Bagaimana sih cara untuk memutihkan badan yang emang benar? Terus kira-kira kalau kita pakai treatment kecantikan medis, biayanya mahal nggak sih gitu? Iya, jadi gini, agak susah menjawabnya gitu, karena sebenarnya ini juga menjadi salah satu hal yang sering sekali ditanyakan oleh pasien datang ke praktek, dok saya pengen kulitnya putih gitu. Satu, kita harus sadar diri bahwa kulit kita ini kulit Asia yang memang dianugerahi dengan melanin yang banyak, beda dengan kulit bule. Satu itu dulu, mau diputihkan kayak apa, dicerahin kayak apa, itu ada batas, batasnya, batas ya. maksimalnya. Jadi masing-masing orang akan punya maksimal dia cerahnya seberapa gitu. Jadi yang aman, satu, gunakan produk-produk yang memang terregistrasi gitu kan. Yang kedua, lindungi kulit dari paparan sinar matahari, karena matahari di Indonesia ini melimpah ruah. Jadi itu yang menjadi salah satu membuat kulit kita mungkin lebih gelap dari sebelumnya. Banyak di lapangan, banyak di outdoor, nggak dilindungin kulitnya, makin gelap. Nah itu, rajin pakai sunscreen. Itu sih. Kemudian jangan lupa makan sayur dan buah. Itu juga suplemen yang dibutuhkan untuk regenerasi kulit, untuk perbaikan kulit kayak gitu. Gampangnya adalah kalau kita makannya sehat ya pasti otomatis kulitnya sehat. Lebih cerah juga ya. Lebih cerah jadi bukan lebih putih kan ya, lebih Oke, tepatnya ya. terakhir. Wanita cantik itu harus apa ya? Wanita cantik itu harus memuliakan dirinya sendiri. Memuliakan dirinya. Ya, artinya menghargai, dia harus bersih, dia harus tahu bagaimana pantasnya kita pakai apa, kurangnya misalnya kita ada kekurangan di sini ya itu dikurangin, kelebihannya di mana itu ditonjolin. Harus sadar. Hanya kita sendiri yang paling tahu. Oke, thank you. Kalau gitu kita tutup pakai itu aja. Wanita cantik itu harus memuliakan dirinya sendiri. Saya dari Komisi Fendigasani, inilah Hitam Putih. Thank you.